kuasa Roh-Mu yang kudus yang mengurapi kami semua, setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan pelayan bekerja. Urapi kami dengan urapan yang sama, urapan kuasa Roh Kudus turun atas kami dan memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami akan buka ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini dengan ucapan syukur dan hanya di dalam satu nama yang indah, nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Tuhan, semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Bukti nyata kasih Tuhan sungguh luar biasa dan menyertai dengan sungguh sempurna bagi kita semua. Karena kita pagi hari ini adalah umat yang berkemenangan. Mari kita semua memuji Tuhan. Kita semua adalah umat yang
kita memiliki kekasih jiwa kita yang tidak pernah mengecewakan. Kasih jiwa kita yang sejati. Kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh pagi hari ini.
Dan bersukacita kepada Tuhan bahwa Dialah yang baik, Dialah yang setia, yang tidak akan membiarkan kita. Dan pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan yaitu bertema menderita bersama Kristus. Ya, sekali lagi tema kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yaitu menderita bersama Kristus Yesus. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Tuhan tidak menjanjikan bahwa kehidupan dunia ini akan terus dalam musim-musim berkelimpahan atau musim-musim di mana kita selalu di zona-zona nyaman. Ya, selalu diberkati Tuhan, selalu tidak ada masalah, selalu berkecukupan, apa saja yang diminta langsung Tuhan kabulkan. Tidak Bapak Ibu, tetapi
ada masa di mana kita menghadapi masa-masa kering, masa-masa di mana seolah-olah Tuhan itu belum menjawab doa kita, masa-masa di mana seolah kita menantikan jawaban dari setiap pergumulan masalah yang kita hadapi, tapi inilah yang kita hadapi. Dan banyak anak-anak Tuhan tidak memahami bahwa ketika mengikuti Yesus ada harga yang harus dibayar. Ya, ketika seseorang memutuskan mengikuti Yesus, ada salib yang harus dipikul. Dan firman Tuhan kita melihat yang ingin saya sampaikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya, inilah firman Tuhan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Dan kita melihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12 katakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Inilah firman Tuhan bagaimana ketika seorang yang mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, ya, ada sesuatu yang harus dibayar, harga yang harus dibayar dalam pengiringan kepada Tuhan. Memang ingin cara manusia secara daging tidak bisa menerimanya, bahkan maunya dalam saat-saat yang situasi yang mengenakan, ya, cara daging ini. Tapi kita sebagai orang percaya sadar bahwa ketika mengikuti Yesus ada masa-masa di mana seseorang harus memang, ya, akan berseru pada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, atau mungkin dalam setiap pergumulan masalah yang dihadapi, ya, apa ketika dalam penantian menunggu waktu yang butuh kesabaran. Dan kita sebagai orang percaya ingat bagaimana ketika awal pandemi, ya, kita menghadapi situasi yang mungkin di luar ekspektasi dari sebelumnya dan tidak terpikirkan akan menghadapi situasi yang seperti itu. Dan kita sadar bahwa ini adalah suatu awal, ya, awal kesukaran besar. Ibarat kita diajak latihan, ya, sebelum menghadapi memang benar-benar situasi kesukaran yang sangat hebat yang belum pernah terjadi. Dan biarlah anak-anak Tuhan tetap berjaga-jaga ketika menghadapi situasi apapun, ya, tetap selalu berjaga-jaga untuk bisa menyesuaikan dalam keadaan apapun. Dan dalam setiap penderitaan mungkin, ya, kita bisa melihat sini ada dua hal yang ingin saya bagikan bagaimana penderitaan. Ada yang pertama untuk jasmani atau secara daging, bagaimana seseorang, ya, menghadapi sakit penyakit atau kelemahan secara jasmani, ya, yang ada sakit yang berbagai macam, khususnya para lansia yang sebelumnya mungkin sehat bugar, tetapi di masa lansia mulai kelihatan sakit yang belum pernah terjadi dialaminya. Dan kemudian kelaparan, bahkan secara finansial mengalami kekurangan atau dipenjara karena siksaan dalam pengiringan kepada Tuhan, sama seperti yang terjadi di gereja-gereja mula-mula. Dan kemudian yang terakhir yaitu cara jasmani, yaitu dengan mengalami kematian, mati syahid. Inilah bagaimana cara jasmani sampai hari ini orang percaya menghadapinya. Kemudian cara jiwani, ya, bagi orang Kristen tentunya apabila kita memegang iman pada Tuhan Yesus, ya, mungkin diolok-olok, bahkan diejek atau dihina
atau difitnah, jelek-jelekan atau dipojokkan, bahkan dikhianati. Dan inilah yang harus kita hadapi. Bagi orang percaya, tentunya kita harus siap sedia menghadapi situasi apapun yang mungkin cara jasmani dan jiwanya tidak mengenakan, tetapi kita sebagai orang percaya, keinginan yang memang tidak bisa dihindarkan akan kita harus hadapi. Dan biarlah kita sadar bagaimana ketika dalam penderitaan ada suatu berkat yang Tuhan persiapkan bagi kita sebagai orang percaya. Dan yang ingin saya sampaikan yang pertama, ketika kita menghadapi suatu penderitaan, suatu yang benar-benar yang tidak kita harapkan, Allah menginginkan dalam kehidupan kita untuk kita menjadi dewasa atau matang, ya. Dan adanya penderitaan akan membentuk kita, memurnikan kita, mengkuduskan kita, mensucikan kita, menginsafkan kita, hingga kita diharapkan memiliki kedewasaan rohani. Ya, dewasa itu adalah pilihan Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau dewasa secara jasmani, ya pasti otomatis kita semua akan menuju dewasa, akan tua. Tetapi dewasa rohani adalah butuh perjuangan, butuh sesuatu ya, hal yang harus kita raih. Dan setiap orang percaya diharapkan progres menuju kedewasaan rohani, ya, tidak stuck sebagai bayi-bayi rohani saja, tetapi tetap bertumbuh melangkah dalam kedewasaan cara rohani. Dalam Yakobus pasal pertama, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Inilah janji Tuhan bagaimana ketika kita diharapkan memiliki kedewasaan yang akan menuju kita dalam kesempurnaan, keserupaan jadi sama seperti Kristus yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Lagi kita masih hidup, lagi kita masih bisa bernafas, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Meskipun banyak tantangan, banyak kesulitan apapun, tetapi biarlah dalam kita menuju progres untuk kesempurnaan di dalam kehidupan kita mampu meraihnya dan mampukan Allah Kudus untuk menyertai kita menuju kesempurnaan tersebut. Dan dalam setiap masalah mungkin ada sesuatu hal yang Tuhan sudah persiapkan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami kelemahan cara jasmani atau duri dalam daging, ya, dalam kesehatan cara jasmani ini belum terlepas, belum bisa merasakan kemerdekaan, kebebasan yang benar-benar bisa diraih. Tetapi ketika kita berharap pada Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang cara jasmani memang kita mungkin bisa mengeluh, bisa kecewa, bisa mungkin ya putus asa. Tapi ketika saat-saat dalam pembahasan perenungan kita menghadapi bahwa Roh Kudus menyatakan sesuatu untuk kita tetap kuat di dalam Dia. Roh Kudus memberikan kekuatan hingga apabila kita menghadapi pencobaan, tantangan, ujian yang kita alami, kita tidak mengeluh atau kita tidak ya menggerutu menghadapinya. Dan biarlah kita menjadi Israel rohani yang kuat menghadapi peperangan apapun. Dalam setiap peperangan rohani yang kita hadapi, kita harus menjadi pemenang yang benar-benar Tuhan hendaki dalam kehidupan kita. Inilah bagaimana kedewasaan yang akan membentuk kita apabila kita mendapatkan penderitaan atau sesuatu kesukaran, kesulitan, tantangan yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian hadapi hari-hari ini. Dan biarlah kekuatan Allah menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan selanjutnya bagaimana di dalam Roma
dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Inilah janji Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan tantangan apapun, ya, kita akan menjadi tekun. Dan di dalam ketekunan ada pengharapan. Tentunya pengharapan yang sejati hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang akan kita terima. Dan percayalah bahwa apabila kita memiliki pengharapan di dalam Dia, tidak akan sia-sia. Yang kedua, bagaimana ketika kita rasakan penderitaan, maka Allah akan menyatakan kebaikannya dan memberikan berkat, yaitu menerima penghiburan dari Allah. Di dalam 2 Korintus pasal pertama katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ya. Jadi yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Inilah janji Tuhan, bahwa Allah akan memberikan penghiburan yang sejati, dan tidak semua orang bisa menerima. Ya, beberapa hari yang lalu ketika dalam penghiburan dari almarhum Benaya, ya, dimana ketika saya melihat adiknya sangat luar biasa kehilangan kakak tercinta yang semestinya masih bisa menemani atau masih bisa bertahan, tapi kehendak Tuhan berbeda dengan apa yang menjadi realita. Tetapi dalam suatu momen, bagaimana ketika adiknya, yaitu Kea, ya tampak sangat kehilangan, ya, menangis, ya. Ketika saya berusaha menghibur, mencoba untuk bisa dia tidak berlarut dalam tangisan, dan kemudian setelah saya memberikan kekuatan, ya bisa ketawa kembali, ya tersenyum kembali. Dan satu momen bagaimana dia bertanya, "Om, itu mama masih sangat belum bisa move on." Ya, tentunya sebagai ibu kandung akan sangat kehilangan bagaimana anak yang tercinta dipanggil Tuhan, ya, tentunya seperti belum siap menerima. Tetapi inilah bagaimana rahasia Allah berbeda dalam setiap kehidupan. Allah bermaksud, ya, pasti mendatangkan kebaikan yang terjadi dalam suatu rumah tangga, dalam suatu peristiwa ketika mengalaminya. Dan tidak semua orang mungkin mengetahuinya, dan banyak yang mungkin, ya, semakin dalam keterpurukan sehingga mengganggu semuanya. Tetapi karena kita percaya pada Allah kita, bahwa sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi, yang dia kerjakan adalah hal-hal yang baik. Dan meskipun kita secara manusia tidak menerima, tetapi kita percaya kepada Tuhan bahwa yang dia kerjakan, yang Allah kerjakan adalah hal yang terbaik. Dan tentunya kita percaya bahwa ketika keluarga ditinggalkan, pasti Allah Roh Kudus akan memberikan penghiburan yang sejati, sukacita, kedamaian, ketenangan, dan suatu pengharapan. Meskipun tidak bersamanya dalam
suatu keadaan kehidupan, tetapi percayalah hari-hari ke depan Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang tentu akan memberikan suatu ketenangan di dalam langkah kehidupan ke depan. Dan inilah bagaimana bahwa Allah memberikan penghiburan bagi setiap kita yang mungkin mengalami penderitaan, masalah, tantangan yang kita hadapi. Dan percayalah bahwa Dia tidak akan membiarkan kita. Ketika kita mungkin saat ini menghadapi masalah apapun, kesulitan, kesukaran, tantangan apapun, kita percaya bahwa Tuhan menyatakan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita tidak sendirian. Dia selalu menjadi pembela kita. Dia selalu menyertai kita, menolong kita. Dalam setiap doa, keluhan kita yang kita panjatkan kepada Tuhan, Dia tahu keberadaan Bapak Ibu sekalian, apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu sedang mengalami, gundah gulana dalam hati. Tapi percayalah, kekuatan Allah, penghiburan Allah selalu akan menyertai kita untuk kita siap menghadapinya. Dan yang terakhir, bagaimana ketika berkat yang Tuhan siapkan apabila kita menghadapi penderitaan, yaitu Dia akan mempermuliakan kita bersama Yesus. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 4 ayat 17 dikatakan, firman Tuhan yang mengatakan bahwa jika kita menderita bersama-sama dengan Yesus, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Inilah janji Tuhan, janji ya dan amin yang tetap kita pegang. Bagaimana ketika kita mengalami sesuatu hal yang memang akan mengganggu cara jiwa maupun daging kita mengalami penderitaan, tetapi ada maksud Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mungkin saat ini menantikan jawaban Tuhan dalam setiap sakit, penyakit yang dialami, dan ketika Bapak Ibu percaya di dalam Tuhan bahwa ada mujizat, ada suatu kebaikan Tuhan yang akan dialami, dinyatakan cepat atau lambat. Inilah yang menjadi kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita semua. Dan setiap orang mungkin banyak kesaksian-kesaksian yang bisa diceritakan bagaimana pertolongan Tuhan yang sudah diperoleh, kebaikan Tuhan yang sudah pernah dirasakan, bisa diungkapkan Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang harus kita tetap alami ke depan-depannya. Dan percayalah bahwa sekali lagi Tuhan beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam segala situasi apapun. Dan selanjutnya percayalah ketika kita dalam penderitaan, tetap kita percaya menaruh pengharapan kita sama seperti firman-Nya bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi 3 hal yang harus kita kerjakan apabila sekarang mengalami kesulitan, kesukaran, tantangan apapun. Kita mempunyai sukacita, kita punya kesabaran, kita punya ketekunan di dalam doa. 3 hal yang harus Bapak Ibu tetap di jalurnya Tuhan. Tetap bersukacita, tetap bersabar, tetap bertekun di dalam doa. Ya, percayalah bahwa cepat atau lambat kebaikan Tuhan akan dinyatakan. Dan mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan masalah yang dihadapi. Ingatlah, tetap bersukacita, tetap bersabar, tetap bertekun, bahwa Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan menyatakan kebaikannya. Dan ingatlah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita sudah putus asa menantikan jawaban Tuhan, tetapi ingatlah bahwa sesuai waktunya Tuhan, Dia akan menyatakan kebaikan pertolongannya. Ya, kita tidak bisa memaksakan kehendak dari waktunya kita yang harus kita dapatkan sesuai keinginan kita, tetapi Tuhan mempunyai grand design masing-masing dalam kehidupan kita. Ada satu masa mana mungkin kita sudah mengalami masa-masa jaya,
sudah mengalami masa-masa di mana ya dalam hidup ini ibarat pelangi muncul terus dalam setiap musim. Tapi di masa-masa kering, di masa-masa kesulitan, kesukaran, apakah kita masih tetap mempunyai pengharapan di dalam Dia? Inilah ujian yang kita harus hadapi. Tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Inilah sharing firman Tuhan. Biarlah kekuatan Allah selalu menyertai kita, dan kita diberikan sukacita, kita diberikan kesabaran, dan kita memiliki keteguhan di dalam Dia melalui doa kita. Kita akan akhiri dengan kita menyanyikan lagu Musim Akan Selalu Berganti. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri dan nyatakan isi hati kita kepada Tuhan bahwa setiap musim apapun yang kita alami, kita percaya Tuhan selalu akan menyertai kita.
firman-Mu dalam hati kehidupan kami, dan kami tetap memiliki iman yang teguh, memiliki iman percaya pengharapan di dalam Engkau, bahwa Engkau yang selalu akan menolong dalam setiap kesulitan yang kami hadapi, dalam setiap tantangan yang kami hadapi, dan pergumulan yang kami hadapi. Kaulah pembela kami, Kau yang tidak pernah mengecewakan kami dan tak akan pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini Tuhan, berkat dari Kau Tuhan tercurah, berkat pengharapan, sukacita, kedamaian, ketenangan, kekuatan dari Allah menyertai kami, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.